Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Pramudia Ramadhani Hakim. Di sini, di kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan apa itu clean water dan mengapa kita menciptakan produk ini. Oke, kita akan langsung ulas lebih detail. Nah, itu yang di slide pertama ini adalah latar belakang. Jadi mengapa kita menciptakan alat ini? Karena timbul rasa sosial kita kepada masyarakat yang merasa kesusahan akan air bersih. Jadi di sini kita merancang ini berdasarkan kebutuhan masyarakat yang ada di desa-desa, yang ada di kota-kota yang menurut kita mereka tinggalnya di tempat yang sangat kumuh atau yang padat penduduk. Intinya kita mencari masyarakat yang sedang kesusahan untuk mendapatkan air bersih. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita mencari data-data tersebut, akhirnya kita merancanglah sebuah produk atau argumen untuk segera direalisasikan di masyarakat sekitar yang membutuhkan air bersih. Nah, untuk desa yang kita rencanakan ini adalah berada di Kecamatan Maja, yaitu di Kabupaten Banten. Nah, di situ kami menemukan beberapa desa yang mengalami kesusahan air bersih. Jadi kita langsung untuk mencari data-datanya, siapa saja yang membutuhkan bantuan akan alat clean filter ini. Oke, langsung lanjut ke slide selanjutnya. Nah, tujuan kami adalah pemecahan solusi daerah krisis air bersih, pemberdayaan air bersih di pemukiman padat penduduk. Nah, jadi tujuan kita kali ini intinya sosial dan kita setidaknya kita bersedekah dan juga membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih. Karena sangat disayangkan sekali apabila satu desa itu tidak mendapatkan air bersih dan mereka pastinya akan sangat kesusahan dalam melakukan aktivitas apapun. Seperti orang yang mencuci, terus habis itu orang yang mencoba bercocok tanam, habis itu mencoba untuk membersihkan motor atau kendaraan yang lain, seperti itulah. Jadi kita mengurangi hal-hal yang disangka itu sangat menyusahkan bagi masyarakat. Jadi seperti itu. Nah, untuk ukuran capaian sendiri, masyarakat ini bisa menikmati secara langsung bagaimana alat itu bekerja. Jadi kita sebelum merealisasikannya atau memasangnya, kita pasti akan melakukan briefing terlebih dahulu kepada masyarakat agar penggunaan dan perawatan alatnya ini juga terjaga gitu. Jadi nggak hanya kita berikan, setelah itu mereka pakai tanpa ada perawatan atau tanpa ada ketelitian dalam menggunakan alat itu sendiri, tentunya sangat tidak bagus ya. Jadi kita sebelum alat ini kita realisasikan kepada masyarakat, jadi
kita sebelumnya untuk memberikan briefing terlebih dahulu agar semua ini dapat berjalan dengan baik, seperti itu. Oke, langsung lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita sedikit menjelaskan bagaimana produk kami itu bekerja. Nah, jadi sistem filter air ini, dia akan menampung beberapa air yang kotor. Setelah itu, air ini akan disaring melalui beberapa akubator atau filter-filter yang terdiri di dalam mesin itu sendiri, alat itu sendiri. Jadi alat ini membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk bisa memfilter air keruh yang awalnya keruh menjadi bersih, itu membutuhkan waktu yang sangat singkat. Jadi nggak perlu kita melakukannya secara manual. Jadi alat ini sudah otomatis mensaring kotoran-kotoran tersebut lalu dibuang, menjadikannya sebuah air bersih seperti itu. Oke, langsung lanjut. Nah, mungkin untuk konsep dari filter itu sendiri, nah, kalian bisa lihat di gambar bagian kanan ini. Nah, jadi sumber air mengalir, habis itu di atas, paling atas, urutan paling atas itu ada batu kali. Nah, batu kali ini gunanya untuk mensaring beberapa kotoran-kotoran yang tidak diperlukan. Jadi setelah batu kali ini sudah mengalami pengendapan dari kotoran-kotoran yang tersebut, lalu air tersebut masuk ke dalam penyaring air limbah yang dari ke bawah ini. Jadi penyaring ini ada terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tahap untuk proses penyaringannya itu sendiri. Jadi dari air limbah langsung masuk ke ijuk, setelah itu masuk ke pasir halus, setelah itu masuk ke ijuk kembali, setelah itu masuk ke pasir halus, arang, setelah itu kerikil, dan terakhir itu ada tahap batu. Setelah itu air bisa ditampung di dalam bak. Jadi untuk proses itu sendiri mengalami 9 proses. Yang dari batu kali hingga sampai ke batu biasa. Dan sampai penampungan. Jadi ada sekitar 10 lah, 10 tahap penyaringan itu sendiri. Nah, jadi setelah penyaringan ini selesai, masyarakat bisa menikmati hasil yang dihasilkan oleh alat ini. Jadi masyarakat bisa langsung mengkonsumsi air tersebut dengan kebutuhannya sendiri. Nah, untuk teknis pelaksanaannya kita diawali dengan analisa. Yang pertama itu menganalisa situasi dan lokasi. Jadi sebelum kita merancang sebuah alat ini, tentunya kita memerlukan analisa yang cukup kredibel karena mengingat kita perlu data-data dan informasi detail mengenai keadaan suatu daerah atau keadaan suatu kota. Jadi kita merancang hal ini sedemikian rupa dengan penuh konsisten dan ketelitian tentunya. Setelah itu tahap kedua, sosialisasi, memberikan pengetahuan kepada penduduk sekitar mengenai produk. Jadi di tahap sosialisasi ini kita sebagai pencipta alatnya kita memerlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat. Kenapa diperlukan? Karena kita memerlukan paham dari masyarakat
akan alat yang kita buat. Jadi kita secara tidak langsung itu memberikan suatu briefing atau edukasi mengenai alat ini, kinerjanya bagaimana, atau fungsi dari alat ini seperti apa, dan kegunaannya seperti apa. Jadi kita sangat memerlukan sekali yaitu sosialisasi. Yang tahap terakhir selanjutnya yaitu pemasangan. Nah, pemasangan secara menyeluruh di Kecamatan Maja. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, karena yang sangat memerlukan bantuan seperti ini adalah Kecamatan Maja. Nah, jadi untuk pemasangan sendiri, kita akan melakukan pemasangan alat ini di seluruh Kecamatan Maja. Jadi, di seluruh desa yang mengalami kekurangan air bersih lah. Seperti itu. Jadi, pemasangan ini pastinya dilakukan secara terstruktur dan tidak asal, karena kita tidak sendiri juga untuk melaksanakan ini. Kita juga dibantu beberapa orang di balik layar kita. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini rancangan RAP-nya. Jadi untuk kebutuhannya sendiri, kita itu membutuhkan pengadaan 10 produk mesin filter. Nah, jadi untuk pengadaan ini kita membutuhkan 10 produk untuk 10 desa yang mengalami kekurangan air bersih. Jadi untuk nominalnya sekitar 15 juta rupiah, itu udah termasuk semua produk. Jadi satu mesin jadi itu 10 mesin filter itu sudah menjadi 15 juta seperti itu. Habis itu kita memerlukan juga sumber daya manusia atau tukangnya. Jadi kita nggak mungkin kita sendiri yang memasang alat itu. Jadi kita masih membutuhkan yang namanya tukang untuk proses pemasangan itu sendiri. Oke, langsung lanjut ke publikasi. Nah, publikasi ini kita mencakup yang adanya yaitu banner, media sosial. Setelah itu ada juga media partner yang melibatkan pemerintah itu juga untuk merealisasikan pelaksanaan ini. Jadi seperti itu. Nah, yang keempat ada akomodasi angkutan barang. Nah, akomodasi ini kebutuhannya untuk mengangkut beberapa alat atau beberapa material yang sekiranya itu berat dan tidak bisa dibawa satu orang sendiri. Jadi kita membutuhkan kendaraan itu untuk istilahnya transisi ke kota A, ke kota B, atau ke desa A, atau ke desa B, seperti itu. Nah, setelah itu konsumsi SDM. Nah, kenapa kita menaruh konsumsi SDM ini sekitar 10 juta rupiah? Nah, karena hal ini dikerjakan tidak hanya 1 minggu full tanpa adanya konsumsi. Jadi, kita sangat mementingkan yang namanya kesejahteraan si tukang itu tadi. Jadi kita memikirkan bagaimana produktivitas si tukang tersebut apabila tidak mendapatkan konsumsi seperti itu. Selanjutnya di flow diagram mungkin kalian bisa melihat sendiri. Jadi ada program penanggulangan air bersih. Setelah itu di sebelahnya ada susunan perancangan alat filter. Nah, jadi untuk sedikit mind map di sini saling berterkaitan lah, seperti itu. Oke, langsung lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk timeline sendiri, di bulan April kita ada pencarian dana atau perencanaan dana dan kerjasama. Jadi
di bulan April itu ini kita sebanyak-banyaknya kita mencari dana dari beberapa sumber. Nah, kita mencari dana itu dari instansi pemerintah. Yang kedua ada sponsor yang media partnerin kita. Yang ketiga itu ada dari elemen masyarakat itu sendiri, dari Desa Maja itu sendiri. Nah, dan di bulan Juni, maksud saya di bulan Mei, yaitu pengembangan dan pembuatan produk. Jadi setelah dana semua ini terkumpul, nah di bulan Mei ini kita memiliki kesempatan untuk pengembangan atau perancangan perakitan produk itu sendiri. Nah, kita target dengan 1 bulan itu sudah mendapatkan 10 produk jadi. Jadi setelah itu kita dapat mencobanya di bulan Juni. Jadi sebelum produk ini disalurkan kepada masyarakat, kita melakukan uji coba terlebih dahulu di bulan Juni itu tersebut. Nah, setelah uji coba ini berhasil dan secara riset sudah melewati tahap-tahap yang bagus, jadi untuk di bulan Juli kita sudah siap memasarkan atau memasang alat ini kepada masyarakat. Nah, timeline ini juga dibuat agar kita lebih produktif dalam merancang sesuatu, dan pastinya kita merancang ini tidak abal-abal atau tidak ala kadarnya seperti itu. Jadi kita memikirkan sepenting ini. Jadi begitu. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, untuk kerjasama sendiri, kita ada beberapa kerjasama yang dilakukan oleh instansi dan di luar instansi. Jadi yang pertama itu ada Dinas Sosial Banten. Habis itu, setelah itu ada Dinas Pekerjaan Umum. Nah, Dinas Pekerjaan Umum ini yang memberikan izin atau yang memberikan bantuan terhadap perencanaan pembuatan alat ini juga, dan merealisasikannya melewati Dinas PU dan Dinas Sosial. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ada Camat Maja. Nah, jadi Camat Maja ini membantu kita untuk merealisasikan kepada masyarakat Desa Maja itu sendiri, dan sekaligus memberikan penyuluhan terhadap bantuan sosial ini kepada masyarakat Desa Maja, seperti itu. Nah, untuk yang keempat ada Media Partner 24 Banten. Nah, jadi Media Partner ini berfungsi untuk menginformasikan kepada semua masyarakat Desa Banten atau Desa Maja bahwasanya kita ingin rancangan kita ini diekspos kepada semua masyarakat. Jadi mungkin beberapa masyarakat yang memerlukan bantuan kita akan segera mendapatkan jalannya dengan melihat suatu postingan atau suatu informasi yang didapat dari Media 24 Banten itu sendiri. Jadi media ini sangat berperan sekali bagi kita untuk halnya promosi dan juga pemberian solusi kepada masyarakat itu sendiri. Dan untuk kerjasama sendiri yang terakhir itu ada Impri Management. Nah, itu dari manajemen kita sendiri, yaitu Indra dan Rapli Management. Oke. Jadi dari kelima ini saling keterkaitan lah antara kita perusahaan kepada pemerintah dan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Maja itu sendiri. Nah, oke, mungkin hanya
segitu aja penjelasan dari kami, dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.